Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apakah kita pernah berpikir bahwa seringkali di dalam kita bekerja maupun melayani Tuhan kita melewatkan hal yang vital, yang paling berharga. Namun tidak kita sadari. Mengapa? Karena kita kurang peka. Tuhan mau kita peka. Mari kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 18 sampai 31. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, penuntun, penolong kami, pembaharu kehidupan kami. Sehingga kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan perkenanan-Mu. Biarlah ketika mendengarkan firman-Mu, hati kami hanya dikuasai oleh-Mu. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Pada awal-awal Tuhan memanggil Musa untuk mengemban misi Allah. Musa mengatakan di dalam Keluaran 3 ayat 13, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan Engkau utus." Musa menolak panggilan Tuhan. Tetapi sesaat kemudian karena Tuhan berjanji akan memperlengkapinya, bahkan Tuhan sendiri yang akan menaruh perkataan dan mujizat atasnya, maka akhirnya pun Musa menerima misi itu dengan berat hati. Namun ketika Musa sedang di dalam perjalanan melaksanakan panggil Tuhan itu, di tengah malam dan di dalam perjalanan, Musa hendak dibinasakan. Dan bersyukur sekali pada waktu itu ada Zipora yang dengan sigap menyunat anak mereka dengan batu sehingga meredalah amarah Tuhan itu. Tidak hanya mereda, Musa yang harusnya binasa menjadi dibaharui kembali oleh karena darah yang tercucur di sana. Sehingga ia disebut sebagai pengantin darah. Keluaran 3 ayat 24 sampai 26. Kita jadi bertanya, mengapa Tuhan sedemikian murka kepada Musa? Kita perlu tahu bahwa sunat sangatlah penting pada masa itu sebagai simbol keabsahan perjanjian dan juga simbol inisiasi antara Allah dan umatnya. Di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan baptisan sebagai pengganti sunat. Jadi sekarang kita tidak perlu disunat tetapi harus dibaptis sebagai simbol, sebagai bukti iman kita kepada Allah. Nah, artinya pada waktu itu jika seseorang tidak disunat tetapi ia bekerja dan melayani, maka sama saja ia memandang rendah Tuhan. Sama seperti sekarang ini. Jika seseorang mau melayani tapi ia tidak serius, maka ia sama saja memandang rendah Tuhan. Sebab ia belum benar-benar mengerti tentang tanggung jawab berkat panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ia akan setengah hati dan sebenarnya tidak sungguh-sungguh bekerja baginya. Musa bekerja dan melayani Tuhan. Tetapi ia lupa hal yang sangat vital, yakni menyunatkan anaknya sebagai bentuk kesungguhan hatinya. Ia tidak peka terhadap isi hati Tuhan. Ia memang melakukan kehendak Tuhan, tetapi mengabaikan isi hatinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan, kita kalau mau jujur juga seringkali seperti Musa. Mungkin kita tidak menolak panggilannya. Kita masih bekerja dan melayaninya. Tetapi bisa jadi Tuhan akan murka kepada setiap kita. Sebab kita melupakan hal yang sangat vital, yakni mengabaikan isi hatinya. Mengabaikan relasi kita dengannya. Kita sibuk dengan bagaimana memberikan yang terbaik, performance, tetapi melewatkan untuk tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Melupakan permohonan agar kita dikuduskan dan disucikan oleh darah anak domba sebelum kita bekerja dan melayaninya. Kiranya setiap kita diberikan kepekaan akan isi hati Tuhan di dalam menjalankan panggilannya. Sehingga apapun yang kita kerjakan berkenan kepadanya. Latihlah senantiasa kepekaan kita terhadap Tuhan. Dimulai dengan terus melatih diri kita untuk mendengarkan suaranya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.